Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, sholat subuh banyak memiliki keutamaan, sehingga jika kita meninggalkannya maka akan sangat rugi sekali. Berikut kerugian yang amat besar jika kita meninggalkan sholat subuh, baik meninggalkannya dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Pertama, mendapatkan dosa besar. Meninggalkan sholat wajib 5 waktu meskipun hanya sebagiannya saja, misalnya hanya sholat subuh, terlebih jika dengan sengaja meninggalkannya, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Pelakunya kelak masuk neraka. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 41 dan 42 dijelaskan bahwa ahli neraka ditanya tentang sebab-sebab mereka masuk neraka Saqar. Apa yang mengantarkan kalian masuk neraka? Mereka menjawab, dulu kami termasuk orang yang meninggalkan ibadah sholat wajib 5 waktu. Yang kedua, kerugian meninggalkan sholat subuh adalah termasuk orang yang memiliki sifat kemunafikan. Sebab hanya orang munafiklah yang merasa berat menunaikan sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Athqalus sholati 'alal munafiqin al-isya'u wal fajru." Sholat yang paling berat pelaksanaannya bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Yang ketiga, kerugian meninggalkan sholat subuh adalah kehilangan kesempatan masuk surga. Rasulullah menjanjikan yang menjaga sholat subuh kelak masuk surga. Dengan meninggalkannya berarti kehilangan kesempatan masuk surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa saja yang sholat bardain, yakni sholat subuh dan sholat asar, maka kelak dia masuk surga. Yang keempat, orang yang sengaja meninggalkan sholat subuh akan kehilangan kesempatan selamat dari siksa api neraka. Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa yang menjaga sholat subuhnya kelak tidak akan masuk neraka. Berarti meninggalkannya kehilangan kesempatan selamat dari siksa api neraka. Rasulullah menjanjikan, "Lan yalijan nara man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka orang yang menunaikan sholat sebelum terbit matahari, yakni sholat subuh, dan orang yang sholat sebelum tenggelamnya matahari, yakni sholat asar. Yang kelima, kerugian bagi orang yang meninggalkan sholat subuh adalah kehilangan kesempatan mendapatkan perlindungan Allah. Rasulullah menjamin yang rajin sholat subuh akan berada dalam jaminan perlindungan Allah. Berarti meninggalkan sholat subuh akan kehilangan kesempatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa saja yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kerugian meninggalkan sholat subuh adalah kehilangan kesempatan mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Hal ini karena
janji Rasulullah bagi yang menjaga salat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala setara salat malam semalam suntuk. Rasulullah pernah bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Siapa saja yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat malam selama separuh malam. Wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Dan siapa saja yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sunnah seluruh malamnya. Yang ketujuh, kerugian meninggalkan salat subuh adalah kehilangan kesempatan disaksikan malaikat ibadah salat subuhnya. Dalam Al-Quran disebutkan, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Demikian para sahabat, kerugian jika kita meninggalkan salat subuh. Tentu ini merupakan kerugian yang amat besar bagi kita semua jika kita meninggalkan salat subuh, apalagi kalau meninggalkannya secara sengaja. Kerugian ini belum termasuk dengan kerugian kesempatan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa siapa saja yang sholat subuh berjamaah kemudian ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terbit matahari, kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala ibadah haji yang sempurna. Jika kita meninggalkan sholat subuh, maka kehilangan kesempatan pula mendapatkan rahasia yang sangat besar ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para sahabat, insya Allah barakah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.